Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya mengenai analisis kasus perilaku etis public relations di CrowdStrike. Nama saya Yuda Kurniawan dan hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan besar menangani krisis melalui strategi komunikasi yang etis dan efektif. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasusnya, mari kita kenali dulu siapa itu CrowdStrike. CrowdStrike adalah perusahaan keamanan siber global yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka menawarkan layanan deteksi dan pencegahan ancaman cyber berbasis cloud, terutama layanan perlindungan endpoint. Layanan mereka digunakan oleh berbagai perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari maskapai penerbangan hingga institusi keuangan. Jadi, reputasi dan kepercayaan dari para klien adalah hal yang sangat krusial bagi mereka. Dalam menghadapi krisis public relations atau tim kehumasan CrowdStrike memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, tentu saja untuk menjaga kepercayaan klien dan publik, mereka juga ingin menyampaikan informasi secara transparan dan cepat agar tidak ada miskomunikasi. Selain itu, mereka ingin menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang terjadi dan pada akhirnya memulihkan reputasi melalui komunikasi yang terbuka serta tindakan nyata. Kita masuk ke contoh kasusnya. Pada tanggal 19 Juli 2024, CrowdStrike merilis pembaruan perangkat lunak yang ternyata bermasalah. Akibatnya, sistem Windows di ribuan perusahaan mengalami crash secara massal. Maskapai seperti Delta Airlines sampai mengalami gangguan besar dan kerugian global diperkirakan mencapai 10 miliar dolar. Ini jelas menjadi tekanan besar bagi CrowdStrike, baik dari publik maupun dari klien-kliennya. Lalu bagaimana CrowdStrike merespon krisis ini? Mereka bergerak cepat. Pertama, mereka segera menyampaikan pernyataan resmi ke media. Mereka tidak berusaha menutup-nutupi, tapi justru mengakui kesalahan mereka dan menjelaskan akar masalahnya. Mereka juga rutin memberikan pembaharuan melalui media sosial dan situs web. Tak hanya itu, mereka menawarkan kompensasi kepada klien, menjalin komunikasi langsung, dan membangun narasi bahwa mereka akan memperbaiki sistem dan tidak lari dari tanggung jawab. Kalau kita lihat dari sisi etika kehumasan, respon CrowdStrike sangat mencerminkan nilai-nilai yang baik. Mereka menunjukkan kejujuran dan transparansi dengan secara terbuka mengakui kesalahan. Mereka juga mengambil tanggung jawab sosial, menawarkan kompensasi, dan menunjukkan empati terhadap kerugian klien. Yang paling penting, mereka menjaga integritas profesional dan terus menjalin komunikasi terbuka. Dua hal yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan. Jadi, dari kasus CrowdStrike ini, kita bisa belajar bahwa dalam dunia public relations, kecepatan, kejujuran, dan empati adalah kunci dalam menangani krisis. Terima kasih sudah menyimak dan semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua.